Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai pajak. Di sini ada pajak spesifik, proporsional, dan maksimum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasha Haryanto dengan NIM 2410116018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Haidar dengan NIM 2410116019. Berikutnya, apa itu pajak? Dalam matematika ekonomi, pajak didefinisikan sebagai potongan atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan, konsumsi, atau transaksi tertentu, dan dapat dimodelkan secara matematis untuk menganalisis dampaknya terhadap perekonomian. Pajak biasanya dibedakan menjadi beberapa bentuk seperti pajak spesifik, proporsional, dan nilai maksimum. Apa itu pajak spesifik? Pajak spesifik adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah tertentu per unit barang atau jasa, tanpa mempertimbangkan harga jualan. Contohnya, pajak per liter untuk bahan bakar atau pajak per bungkus untuk rokok. Pajak ini bertujuan untuk mengatur konsumsi barang tertentu dan meningkatkan pendapatan negara. Lalu, apa itu pajak proporsional? Pajak proporsional adalah jenis pajak yang dikenakan dengan tarif tetap yang presentasinya sama untuk semua tingkat pendapatan. Artinya, setiap orang membayar pajak dengan presentasi yang sama dari penghasilannya, terlepas dari berapa besar penghasilan tersebut. Contoh pajak proporsional adalah pajak penghasilan yang menggunakan tarif tetap seperti 10% untuk semua wajib pajak. Pajak ini dianggap sederhana dan mudah diterapkan, tetapi bisa dianggap kurang adil dibandingkan sistem pajak progresif. Langsung aja kita ke contoh soal pajak spesifik dan pajak proporsional. Oke, kita langsung ke contoh soal dari pajak spesifik. Ada persamaan yaitu QD sama dengan 120 kurang P dan QS sama dengan 5P kurang 60 dengan pajak yaitu 12 per unit. Kalau kita akan mencari dari garis demand yaitu pakai QD. QD sama dengan 120 kurang P. Q sama dengan 0, P sama dengan 120. P sama dengan 0, Q sama dengan 120. Lalu kita mencari supply, QS sama dengan 5P kurang 60. P sama dengan 0, Q sama dengan min 60. Q sama dengan 0, P sama dengan 12. Lalu kita mencari E atau equilibrium, yaitu menggunakan QD sama dengan QS yang berarti 120 kurang P sama dengan 5P kurang 60. Dibalik nih yang min P ke sini dan yang kurang 60 ke sini, jadi 120 tambah 60 sama dengan 5P tambah P, berarti ini 180 dan ini 6P. Ini 6P, yang 6 ini ditaruh sini dibalik, jadi dikali 1/6, berarti sama dengan 180 dibagi 6, berarti P sama dengan 30. Untuk mencari Q nya ya, kita masukin aja nih, mau pilih bisa pakai persamaan ini atau ini. Saya sih biasanya pakai QD, berarti QD sama dengan 120, masukin ke sini, berarti min kan P ini, berarti masukin sini kan 30, berarti sama dengan 90. Q sama dengan 90, kita masukin aja ke kurva 120 120. Set, jangan lupa masukin ini ya, dari mana kita mendapatkan 120 kurang P. Lalu kita cari supply 60 dan 12. Set, tulis persamaannya yaitu QS sama dengan 5P 60. Ini titik equilibrium. Ini tadi Q 90 dan ini tadi. Nah, kita sekarang mencari yang aksen. Pertama kita ubah jadi QD menjadi PD. 120 kurang P dibalik ditukar di PD sama dengan 120 kurang
Q. Oke, jadi kan tadi dibalik, jadi PD sama 120 kurang Q. Oke, sekarang kita mencari PS aksen. Pertama QS sama dengan 5P kurang 60. Dibalik, ditaruh sini, berarti 5P kurang Q tambah 60. Dibagi ke situ, berarti P sama dengan 1/5 Q PS ya, tambah 60 bagi 5 itu berarti 12. Untuk mencari PS aksen, kita tinggal tambahkan pajak, berarti PS aksen sama 1/5 Q tambah 12 tambah 12, berarti PS aksen sama dengan 1/5 Q tambah 24. Q sama dengan 0, berarti P sama dengan 24. P sama dengan 0, Q sama dengan min 120. Oke, abis itu kita cari equilibriumnya. Ini aksen aja. Aksen. Berarti PD sama dengan PS aksen. PD tadi sama dengan 120 kurang Q. PS aksen ya, yaitu 1/5 Q tambah 24. Pindahkan 120 kurang 24 dan 1/5 Q tambah Q. Sini berarti 96 tambah 6/5 Q. Pos dulu, bos. Nah, berarti aksen sama dengan 96 dikali 5/6, berarti sama dengan 80. Dan P aksen sama dengan 1/5, ini sudah di situ tadi, 1/5 kali 80 tambah 24, berarti sama dengan 40. Setelah mendapatkan P aksen dan Q nya tadi, tinggal masukin aja ke sini, yang berarti ini siniin 120 dengan 24. Ini berarti 80, ini 40. Setelah semua udah selesai, kita tinggal cari TK, TP, dan T. Kalau kita cari TK, jadi itu sama dengan PE aksen kurang PE. PE aksennya tadi 40, berarti kurang PE nya tadi 30, berarti 30. TK sama dengan 10. Kalau kita cari TP, untuk TP yaitu T kurang TK. T nya tadi 12, TK nya 10, berarti sama dengan 2. Terus cari T, yaitu T dikali QE, berarti T nya 12, QE nya 80. QE aksen ya, berarti sama dengan 960. Oke, kita lanjut ke pajak proporsional. Oke, kita lanjut ke pajak proporsional. Kita coba pajak proporsional, yaitu 25% dengan persamaan yang tadi ya. Tadi kan kita dapat PD-nya itu sama dengan 120 kurang Q. Berarti untuk PS aksennya yaitu 1/5 Q
tambah 12 tambah itu kan T nya itu kan 25%. 25% nya kita tulis 1/4 P. Nah begini ya kalau kalau apa namanya, kalau T. Lalu untuk mencari PS aksennya kita buat aja gini nih. Jadi ini taruh sini, oke, 3/4 P sama dengan 1/5 Q tambah 12. PS aksen sama dengan 4/15 tambah 48/3. PS aksen sama dengan 4/15 Q tambah 16. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 16. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 60. Oke, lanjut kita cari equilibrium ya. Equilibrium aksen yang berarti itu PD sama dengan PS aksen, yaitu 120 kurang Q sama dengan 4/15 tambah 12 16, sorry Q ini 100, nih ditaruh sini, ini taruh situ, langsung aja ya, biar cepet. Jadi 106/19/15 Q. QE aksen sama dengan 104 5 kali 15/19 Q. Jadi QE sama dengan 1560 kurang 19, yang berarti sama dengan 82,1. Dan PR aksen sama dengan cari aja di sini 4/15 82,1 tambah 16 dijumlahkan menjadi PR aksen sama dengan 37,89. Lalu kita cari T nya dulu, karena tadi kan bentuknya begini. Jadi T nya itu, mencari T yaitu tadi kan 25%, berarti 1/4 dikali PE aksen, berarti 1/4 kali 37,89 sama dengan 99,47. Langsung aja kita buat ininya. Tadi ini 120 yang PD sama dengan 120 kurang Q. Lalu tadi di sini kan min 60 12 T PS sama QS sama dengan 5P kurang 60. Dan equilibriumnya tadi 90 dan 30. Untuk persamaan yang baru tadi min 60 dan 16, berarti di sini. Tuh equilibriumnya yaitu tadi QE 82,1 dan yang PE aksennya yaitu 37,89, berarti begini. Lalu kita cari TK, TP dan TK nya itu PE aksen kurang P
sama dengan 37,89 kurang 30 sama dengan 7,89. Maaf, ini TK ya. Lalu TP sama dengan T kurang TK. T nya tadi 9,47 dikurang TK yang 7,89, berarti sama dengan 1,858. Lalu cari T, yaitu T kali QE aksen sama dengan 9,47 kali 82,1 sama dengan 777,487. Lalu berapa selisihnya? Yang tadi pajak spesifik dan pajak proporsional. Tadi pajak spesifiknya itu 960 kurang 777, ini 4,487 sama dengan 182,512. Selesai untuk mencari pajak proporsional dan selisihnya dengan pajak spesifik dengan pajak proporsional. Kita lanjut ke nilai maksimum. Berikutnya itu ada pajak maksimum. Pajak maksimum merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan batas tertinggi tarif pajak yang dapat dikenakan oleh pemerintah atas penghasilan, penjualan, atau aktivitas ekonomi lainnya. Tujuannya adalah untuk menghindari beban pajak yang berlebihan sehingga tetap mendorong partisipasi ekonomi. Pajak maksimum ini berkaitan dengan konsep tarif pajak progresif, di mana semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula presentasi pajak yang dikenakan. Berikut ini contoh dari tarif pajak maksimum. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai contoh soal dari pajak maksimum. Kita mengambil contoh untuk PD dan PS ya. Untuk PD yaitu 12 per min Q. Untuk PS Q plus 2. Kita cari PQ nya dulu. Yang pertama untuk PD nya kita cari PQ nya. Untuk Q nya itu 0, P nya itu 0, untuk P nya itu 12, dan Q nya itu 12. Kita cari PQ nya dari PS nya. Untuk Q nya itu 0, P nya itu 0, P nya itu 2, dan Q nya itu min 2. Kita cari equilibriumnya, yaitu PD sama dengan PS. PD nya itu 12 per min Q sama dengan Q plus 2. Kita ubah posisinya, itu 12 kurang 2 sama dengan Q plus Q. 12 kurang 2 itu 10 sama dengan 2Q. Q sama dengan 5. Kenapa 5? Dikarenakan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita cari P nya sama dengan 12 kurang 5. P nya sama dengan 7. Berikutnya kita mencari E aksennya, yaitu PD sama dengan PS aksen ya. PD nya itu 12 per min Q. PS aksennya itu Q plus 2 plus T. T nya sama dengan 10 per 10 min 2Q. Kita mencari T nya. T sama dengan T min Q aksen. T sama dengan 10, T nya itu 10 dikurang 2Q dalam kurung Q. T sama dengan 10Q min
2Q kuadrat. T aksennya itu jadi 10 min 4Q sama dengan 0. 4Q nya itu sama dengan 10. Untuk QE aksennya itu 10 per 4 sama dengan 5 per 2. 5 per 2 itu jadi 2,5. Untuk P nya itu sama dengan 12 dikurang 5 per 2. P aksennya jadi 19 per 2. 19 per 2 sama dengan 9,5. Lalu 2,5 ini kita cari T nya. T nya itu sama dengan 10 min 2 dalam kurung 2,5 sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. Lalu kita membuat kurvanya. Di sini 12, sini 12. Kita tarik garis. Untuk 12 ini sama dengan PD sama dengan 12 per min Q. Dapatnya dari sini ya. Selanjutnya kita mencari PS-nya. Di sini kita titikin min 2. Di sini kita titikin 2. Kita tarik garis. Lalu ini PS-nya itu sama dengan Q plus 2. Untuk equilibriumnya itu kita titikin di sini 5 dan di sini 7. Selanjutnya itu kita mencari PS aksennya. Di sini min 7. Kita tarik garis, temukan dengan 7. Di sini PS aksen Q plus. Untuk PS aksennya itu Q plus 7. Lalu kita cari equilibriumnya. Kita titikin dulu ke bawah. Di sini itu 2,5 dan di sini itu 9,5. Lalu kita mencari TK, TP dan T-nya. Itu ada di sini ya, guys. Untuk TK-nya itu rumusnya itu P aksen min PE sama dengan P aksennya itu 9,5 kurang 7 sama dengan 2,5. Berikutnya kita mencari titik potongnya sama dengan ini tuh 5 dikarenakan ini tuh 5 itu T dikurang TK sama dengan 2,5. Berikutnya itu kita mencari T-nya sama dengan T dikali QE aksen sama dengan T-nya itu 5, QE aksennya itu 2,5 sama dengan 12,5. Itu contoh soal dari pajak maksimum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.